Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Gambir dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Solo. Naik kereta yang bisa dibilang asli dari nama Jakarta, yaitu kereta api Batavia. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada kereta tambahan baru dengan nama Batavia. Nah, gimana untuk perjalanan kali ini naik kereta api Batavia dari Jakarta menuju ke Solo? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ini dia untuk stasiun Gambir pada pagi hari ini. Kota Jakarta menurut saya agak sedikit mendung karena semalaman itu hujan, teman-teman. Ditambah lagi juga saya seperti biasa akan boarding di Hall Selatan yang menjadi boarding gate face recognition. Apabila teman-teman mau boarding cara manual menunjukkan tiket beserta identitas, kalian harus ke hall utara. Berjalan ke arah sana sekitar 100-200 meter. Stasiun Gambir juga menjadi stasiun dengan fasilitas yang lengkap banget. Dimulai dari kafe, ada minimarket, ada hotel transit juga di atas sana. Sehingga apabila teman-teman mau belanja dulu di stasiun Gambir, bisa banget ya. Dari ujung sini sampai ujung sana itu tukang makanan semua, teman-teman. Anti antri, tinggal scan bisa langsung masuk. Ini kemudahan dari fitur face recognition ya. Nah, teman-teman bisa lihat tiket saya. Ini nama keretanya Batavia. Ini salah satu kereta baru lagi nih di GAPK 2025, tapi statusnya kereta tambahan ya. Bagi kalian yang ingin mendukung channel saya untuk terus berkembang, kalian bisa ikuti fitur membership ya. Kalian akan mendapatkan keuntungan seperti lencana khusus di samping nama kalian yang berupa gambar ketika berkomentar, dan kalian juga bisa mengakses konten-konten saya yang eksklusif. Nah, bagi kalian yang ingin mengikuti membership, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Itu dia teman-teman, nampaknya sedang ada seremonial ya di stasiun Gambir. Mungkin ini ada peresmian kereta Batavia yang bakal saya naiki pada perjalanan kali ini. Karena ini adalah hari pertama KA Batavia berjalan. Yang ada di jalur nomor 3 ini merupakan kereta Argo Dwi Pangga ya teman-teman. Nah, untuk Argo Dwi Pangga melayani rute yang sama dari stasiun Gambir menuju stasiun Solo Balapan, keberangkatan pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Waktu tempuh dari Jakarta ke Solo hanya 7 jam saja, dan ini merupakan kereta tercepat angkatan pagi ya. Nah, Argo Dwi Pangganya ini berangkat teman-teman. Terus yang ada di jalur sebelah sana adalah kereta Gunung Jati dari stasiun Gambir tujuan Semarang Tawang yang menjadi kereta baru di GAPK 2025. Yang masuk di jalur 1 itu adalah kereta Parahyangan. Sekarang sudah tidak ada gelar Argo ya teman-teman. Sejak 2025, tepatnya di GAPK terbaru tanggal 1 Februari, nama Argo dihilangkan. Jadi namanya Parahyangan doang. Kalau dengar nama Parahyangan, rasanya itu salah satu kereta legendaris dari arah Jakarta menuju ke arah Bandung selain Argo Gede teman-teman. Ini Parahyangan pakai rangkaian apa ya? Kayaknya rangkaian Pandalungan teman-teman.
Oke teman-teman, jadi sekarang ini saya sudah melakukan proses check-in, boarding, dan saya juga sudah menunggu di peron jalur 4 karena untuk kereta api Batavia akan masuk di jalur 4. Saat ini keretanya sudah menuju ke arah stasiun Gambir dan berangkatnya dari Depo Cipinang ya. Saya mau cerita sedikit dulu seputar Batavia. Nah, untuk nama dari Batavia merupakan ibu kota Hindia Belanda. Dan Batavia sendiri wilayahnya yaitu di Jakarta, teman-teman. Lalu untuk kereta api Batavia, bisa dibilang ini adalah kereta tambahan yang berjalan di waktu tertentu saja. Dan saat ini bulan Februari 2025, kereta api Batavia berjalan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Rutenya dari stasiun Gambir menuju ke stasiun Solo Balapan. Yang saya cek juga untuk kereta api Batavia saat ini ada 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp350.000 dan kereta kelas eksekutif dengan harga tiket kisaran Rp530.000. Untuk kereta api Batavia yang saya perhatikan juga kalau rangkaian kereta ekonominya ada 18 baris, yang dimana 18 baris itu adalah kereta ekonomi New Generation. Ini benar-benar gila banget. Jakarta Solo atau Jakarta yang lewat Jogja, banyak sekali armada kereta New Generation. Ada Argo Dwi Pangga, Taksaka, lalu kereta Fajar Utama Solo, kereta Bogowonto. Gila sih, traffic Jakarta Jogja emang cuan parah teman-teman. Nah, untuk perjalanan kereta api Batavia juga nanti akan diberangkatkan dari stasiun Gambir pada pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, menempuh waktu perjalanan sekitar 8 jam lebih 25 menit. Diperkirakan nanti akan tiba di kota Solo tepat jam 18.00. Saya nggak sabar nih, kereta Batavia. Kereta baru di GPK 2025, tapi statusnya adalah kereta tambahan. Saya melihat ada Antek Uwong, teman-teman. Ada Bapak Alam lagi live streaming, Gils. Wow, tiba-tiba hujan. Tiba-tiba hujan, kabur. Pada pukul 9.15 kereta Parahyangan diberangkatkan dari stasiun Gambir. Nah, yang saya perhatikan untuk jadwal kereta Parahyangan atau kereta-kereta yang lewat Bandung lah, macam Papandayan, terus Pangandaran, dari stasiun Gambir ini semuanya rata-rata di pagi hari teman-teman. Tapi kalau di waktu siang menuju ke sore itu nggak ada keberangkatan. Padahal kalau misalkan diisi di jam-jam kosong tuh pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada, bakal enak banget sih. Ini kayaknya Parahyangan rangkaian kereta Pandalungan teman-teman. Rangkaian kereta api Batavia saat ini sudah tersedia di jalur nomor 4 stasiun Gambir ya. Lalu untuk susunan rangkaiannya nanti di depan ada lokomotif, di belakang lokomotif ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4. Di belakang ekonomi 4 ada kereta restorasi dan di belakang restorasi ada kereta eksekutif 1, 2, 3, 4. Paling belakang ada kereta pembangkit.
Nah, untuk kereta Batavia ini benar-benar menggunakan armada kereta terbaru, yaitu kereta New Generation. Gila ya, kereta tambahan loh. Jakarta, Solo, via Jogja, dikasih armada New Generation lagi. Sekarang ini saya duduknya di kereta ekonomi 4 ya. Kita masuk dulu ke dalam rangkaian, teman-teman. Kita naruh tas dulu. Saya duduknya di kursi nomor 4 Delta. Nah, di sini. Dan kita akan bersama-sama melakukan prosesi pemotongan bunga roce. Ini ada peresmian kereta Batavia ya, teman-teman. Dihadiri banyak pegawai KAI tentunya, dan ada juga beberapa dari komunitas yang saya Baik, lihat. kami persilakan tentunya pada kesempatan kali ini untuk dapat bergabung. Tentunya prosesi keberangkatan, dan mohon izin Bapak, saya akan menghitung mundur untuk dapat bersiap-siap. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung dari Stasiun Gambir Jakarta kita akan melaksanakan prosesi pemotongan bunga roce sebagai bentuk peresmian kereta api Batavia rute Gambir Solo Balapan PP. Mohon berkenan Bapak silakan untuk maju satu langkah ke depan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dalam hitungan 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Alia. Dengan ini tentunya telah resmi diluncurkan untuk kereta api Batavia angkatan dari KA Batavia. Silakan rekan-rekan media bisa untuk dapat mengabadikan kali ini, dan tentunya kita akan menyapa para penumpang yang Lagi sapa pelanggan ya, teman-teman. Biasa kalau ada kereta baru. Di belakang ada sapa pelanggan, tapi kayaknya saya lebih tertarik untuk melihat proses pemasangan lokomotif perdana ya, teman-teman. Menurut saya ini momentumnya lebih kece sih. Kayak momen yang harus diabadikan gitu loh. Kalau langsir atau parkir lokomotif, itu tuh pasti ada juru langsirnya, teman-teman, yang memandu ya. Utara, komuter lain melintas langsung kepada pelanggan kereta api yang berada di area peron jalur 3. Utamakan selalu keselamatan diri Anda. Pastikan Anda berdiri, tidak melebihi garis batas aman peron yang berwarna kuning. Hati-hati, jalur 3, komuter lain melintas langsung. Untuk lokomotif dinas pada kereta Batavia saat ini di hari perdana adalah CC201 8321 Depo Induk PWT. Nah, untuk C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda berpenggerak. Jadi ada 3 ganda di depan dan juga di belakang. 201 adalah lokomotif yang memiliki bentuk hidung kabin kotak seperti ini. 83 tahun pertama dinas di 1983, dan 21 adalah nomor absennya. Depo Induk PWT, kepemilikannya dari lokomotif ini Depo Purwokerto. Persiapan keberangkatan ya untuk kereta Batavia. untuk dapat menaiki kereta api Batavia yang merupakan kereta api tambahan dari Gambir menuju stasiun Solo Balapan, dan diharapkan kereta ini bisa menjadi antusiasme para penumpang untuk menjadi pilihan roda alias lagi dan bersiap menuju keberangkatan. Kita berikan salam penghormatan dan salam keberangkatan demi keselamatan para penumpang dari PT KAI. Hati-hati kepada rekan-rekan media.
Kita akan mulai dari tempat tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dengan pemberhentian di stasiun Bekasi, Karawang, Cirebon, Purwokerto, Keroda, Kediri, Kutoarjo, Yogyakarta, Klaten, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Solo Balapan. Nah teman-teman, sekarang ini kita akan masuk di Jatinegara ya. Dan untuk percabangan dari arah Gambir tengah kita lewati, kalau jalur rel yang ada di sana itu percabangan dari arah stasiun Pasar Senen. Sehingga untuk Pasar Senen dan Gambir jalurnya berbeda ya teman-teman. Pelanggan istimewa, dalam perjalanan bersama kereta api kali ini, kami menyediakan berbagai pilihan makanan dan minuman untuk dijual. Untuk kenyamanan Anda, sesaat lagi Brahma dan Prami akan berkeliling untuk menawarkan aneka pilihan makanan dan minuman. Anda juga dapat mengunjungi kereta makan. Untuk mengakses My KAI app by clicking the relevant menu. 2. Via website www.locomart.id. Your order will be free of charge if Brahma and Prami do not provide the electronic bill. For easier transactions, Ini adalah Depo Cipinang ya teman-teman, tempat penyimpanan sarana lokomotif dan kereta yang sedang tidak digunakan atau lagi istirahat. as the train is moving. Tepat sesuai dengan schedule, pukul 9:35 kereta api Batavia yang saya naiki diberangkatkan dari stasiun Jakarta Gambir. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Solo, stasiun Solo Balapan, dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta ekonomi 4 masih cukup lenggang teman-teman. Banyak sekali kursi yang kosong karena kemarin itu yang saya dapat informasinya kalau tiket kereta Batavia tiba-tiba dijual ya. Kalau nggak salah itu kemarin tanggal 3 Februari, entah tanggal 4 Februari, jadi dijual Hamin 3 atau Hamin 2 sebelum kereta diberangkatkan ya. Nah, untuk kereta Batavia juga yang saya cek harga tiketnya untuk di hari Jumat, Sabtu, Minggu, kelas ekonomi ada di Rp400.000. Lalu untuk kereta kelas eksekutifnya ada di harga Rp580.000. Namun sekarang karena hari perdana berangkatnya hari Kamis, saya masih dapat harga di kereta kelas ekonomi Rp350.000. Kalau kereta api tarifnya itu di hari weekend emang lebih mahal sih teman-teman. Untuk kereta New Generation ini dioperasikan oleh kondektur ya teman-teman tuh. Bisa ngebuka sendiri tanpa ditekan apabila keretanya berhenti. Sekarang jam 10:04, kita sudah tiba di stasiun Bekasi, dan stasiun Bekasi ini merupakan stasiun yang penumpangnya itu rame banget teman-teman. Ini yang naik kereta Batavia aja rame ya. Belum lagi penumpang KRL Komuter Line. Nampaknya ada juga beberapa yang naik di kelas eksekutif tuh. Pemberhentian kereta Batavia juga sebentar ya di stasiun Bekasi. Jadwal berangkat jam 10:05. Nah, untuk kereta New Generation ini dia sudah menggunakan pintu tombol kabin otomatis. Tuh. Dan di sini juga sudah menggunakan sambungan akordeon atau obturated below, yang dimana ini sambungannya rapat banget, bisa menangkal air hujan dan juga bisa menambah kekedapan suara karena dia meredam suara dari luar. Jadi untuk sambungan akordeon ini adalah sambungan yang lebih bagus apabila dibandingkan dengan sambungan karet rubber biasa seperti pada kereta umumnya. Sekarang ini kita melintas di stasiun Cikarang ya teman-teman. Stasiun terminus bagi perjalanan KRL Komuter Line. Jadi untuk perjalanan dari Cikarang menuju ke arah Cikampek, itu kereta lokalnya sudah menggunakan kereta biasa pakai lokomotif. Ada kereta Walahar ya. Pada pukul 10:39 kereta Batavia telah tiba di stasiun Karawang ya teman-teman. Jadi apabila kalian dari Karawang
mau ke arah Jogja ataupun Solo, kalian bisa naik kereta Batavia. Itu pun kalau kereta Batavianya jalan ya. Ini ada kereta yang baru masuk, kereta apaan ya? SMC. Oh, ini kereta Argo Merbabu. Kereta Argo Merbabu dari stasiun Semarang Tawang tujuan ke stasiun Gambir ya, teman-teman. Apa Argo Merbabu sekarang berhenti di stasiun Karawang ya? Seingat saya dulu enggak sih. Tapi kayaknya sekarang berhenti ya di GPK terbaru. Argo Merbabu sekarang udah real jadi kereta Argo yang bisa lari di kecepatan 120 km per jam. Lepas dari Karawang, saya mau coba ke kereta restorasi dulu ya teman-teman. Kita sarapan. Ini nih ada kursi kosong. Sekarang jam 10:43, sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Karawang ya teman-teman. Dan untuk kereta restorasi, ini asli cakep banget sih. Saya suka banget sama desain dari kereta restorasi New Generation ini karena banyak tempat duduk yang bisa kita gunakan untuk menikmati hidangan. Ada sekitar 6 meja untuk kursi yang berkapasitas 4 orang berhadapan. Ada juga di sana kursi 22 ya berhadapan. Ada di ujung sana kursi untuk kapasitas 2 orang. Terus di arah sana juga terdapat mini pantry untuk prama-prami nyiapin makanan dan ada juga musola. Untuk desainnya ini asli cakep banget karena saya suka ornamen-ornamen batiknya ini dengan perpaduan warnanya, menurut saya ciamik banget sih. Ambience lampunya juga kelihatan cakep ya. Sekarang ini saya sudah memesan satu menu makanan ya teman-teman. Dan menu makanan kali ini diproduksi oleh Dapur Jakarta, sehingga diproduksi oleh pihak ketiga. Menunya nasi uduk dendeng balado. Saya baru pertama kali nemu menu ini di kereta, harganya juga belum tahu karena tadi pas mau bayar katanya untuk pembayaran belum tersedia apabila menggunakan kris atau non cash ya. Nah, untuk isiannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini udah ada alat makan ya. Terus ada juga satu porsi nasi, ada serundeng di sini dengan kacang, timun, sambal, ada macam emping balado gini, terus ada telur dan juga ada dendeng baladonya di sebelah sini nih. Nah, ini dendeng balado. Sekarang kita coba dulu makan dendeng balado. Pertama kali makan dendeng di kereta nih. Kita coba dari nasi uduknya dulu ya. Jadi nasinya bukan nasi putih biasa. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Untuk nasi uduknya saya bisa bilang ini nasi uduk yang enak ya teman-teman. Pakai serundeng. Serundengnya juga enak, tapi sedikit ya. Terus kita juga dikasih ini nih, emping balado. Empingnya masih crispy, enak juga. Dan ada telur. Kalau telur dadar sih biasa-biasa aja ya teman-teman. Nah, di sini tuh ada dendeng balado. Ini daging sapi ya harusnya ya. Nah, ini dendengnya. Bismillah. Bumbu baladonya ini enak, asli. Terus dagingnya juga empuk ya. Sekarang kereta api Batavia akan meninggalkan Daup 1 Jakarta. Kita mengambil jalur percabangan arah ke kiri menuju Cirebon. Nah, di Cikampek ini juga ada percabangan lain dari arah Cikampek menuju ke Bandung sampai dengan ke Kroya.
baik di kereta restorasi ataupun juga di kereta eksekutif, ekonomi, new generation, ini tuh sudah ada layar PIDS di atas sana ya teman-teman. Memuat beberapa informasi seperti ketibaan di stasiun berikutnya, jam berapa, terus kecepatan kereta sekarang ada di angka 93 km per jam, lalu suhunya ada di angka 22 derajat Celcius, dan lain-lain ya. Terus ini juga ada televisi untuk hiburan dan ada juga papan informasi kondektur. Sekarang kita melintas di stasiun Cikaum ya teman-teman. Salah satu stasiun tempat penyimpanan sarana kereta yang sudah akhir atau sudah konservasi. Oke teman-teman, jadi ini dia untuk kereta Batavia di kelas ekonomi ya. Sudah menggunakan armada kereta ekonomi New Generation dengan kapasitas tempat duduk 72 kursi penumpang. Kereta kelas ekonomi New Generation ini sudah menghadap satu arah laju kereta semua. Kursinya ini bisa dibolak-balik sesuai dengan arah laju kereta ya. Lalu untuk dari segi desain interiornya saya suka banget, kelihatan simple, elegan, dan terlihat mirip sekali dengan kereta kelas eksekutif. Nah, untuk dari fasilitas yang terdapat di kereta ini, ada rak bagasi di atas ini, lalu ada juga beberapa televisi untuk hiburan, dan di sini ada sebuah gantungan untuk menggantung pakaian plastik dan lain-lain, ada juga tirai yang bisa kita buka tutup, jadi apabila silau bisa ditutup, kalau mau lihat pemandangan bisa dibuka. Dari segi legroom, nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Untuk kursi yang depan saya ini tengah di reclining di posisi maksimal ya. Ini untuk posisi defaultnya, ini posisi reclining. Dan ketika kursi yang depan reclining menurut saya tidak mepet, masih ada jeda kursi lagi, saya masih bisa selonjoran, udah enak banget. Lalu di sini ada colokan listrik untuk cas HP, tablet, dan juga laptop. Di sini ada kantong untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Ada juga ruang yang agak lega di sini untuk nyimpan barang-barang kecil juga sih, karena tidak ada meja kecil di sini ya. Di bawah sini juga terdapat sebuah tuas reclining yang apabila kita tarik ke atas, kursinya bisa mundur ke mode rebahan, jadi kita bisa nyender. Nah, untuk toilet yang ada pada kereta Batavia Ekonomi ini hanya ada di satu sisi ruangan saja, dekat nomor 18 ya. Toilet 1 toilet pria dan toilet 2 toilet wanita sudah dipisah berdasarkan gender. Kita cek dulu salah satu toiletnya ya. Pintunya pintu lipat, cara nutupnya dan kuncinya di slot kayak gini. Dari segi fasilitas ada cermin yang ukurannya kayak memanjang gini, lalu ada wastafel, airnya mengalir dengan normal. Di bawah sini juga ada foot washer untuk cuci kaki. Kerannya ada di sebelah sini ya teman-teman. Jadi kalau diputer ada air yang alir. Di sini juga ada tabung sabun. Klosetnya sudah kloset duduk. Ada tombol flush untuk membilas. Ada jet shower juga. Airnya mengalir dengan normal. Ada tempat tisu dan juga tong sampah ada di sebelah sini. Di sini juga ada gantungan untuk menggantung pakaian.
12.40 kita tiba di stasiun Cirebon. Turun, Pak? Iya, saya turun sini karena tiketnya dikasihnya cuma sampai sini, jadi ya turun sini mau nggak mau. Tadinya pengen ikut sampai Jogja, tapi karena udah dipesenin tiket balik Jakarta ya udah mau nggak mau sampai sini doang. Balik naik apa dong? Balik habis ini sekarang jam 1 kurang ya. Kayaknya Sembrani sih, Sembrani setengah 3 atau setengah 2 gitu. Jadi bentar lagi ya. Sembrani. Ya, Oke. Ini keretanya baru berhenti ya teman-teman. Udah mau berangkat lagi jam 12:42. Stasiun Cirebon, stasiun pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene kelas tinggi ya teman-teman. Yaudah, kita naik lagi langsung ini. Keretanya udah telat. Sekarang jam 12:44. Diberangkatkan kembali dari stasiun Cirebon ya teman-teman. Dan kereta Batavia keterlambatannya sekitar 5 menit. Tadi itu emang sering banget ngerem sih. Kayak di antara petak sebelum stasiun Haurgelis tuh. Kayak banyak banget ngerem, keretanya nggak bisa ngebut. Ini kita berpapasan dengan kereta api Argo Lawu ya teman-teman. Dari stasiun Solo Balapan tujuan stasiun Jakarta Gambir. Dan dari Cirebon juga kita akan mengambil ke percabangan arah ke kanan ya, menuju lintas tengah Purwokerto Kroya. Cirebon Perujakan. Kalau ini adalah stasiun besar di kota Cirebon, pemberhentian untuk kereta-kereta yang notabene kelas campuran. Selain jalur ke arah Purwokerto Kroya, di stasiun Cirebon Perujakan juga ada jalur dari arah Semarang Surabaya ya teman-teman. Nah, kalau jalur ke arah Semarang dia lurus ke sana. Sama seperti kebanyakan kereta dari arah Gambir menuju ke Yogyakarta, macam Argo Lawu, Argo Dwi Pangga, Taksaka, Manahan, kereta api Batavia ini setelah dari Cirebon tidak akan berhenti di stasiun Bumi Ayu. Dia akan langsung berhenti itu nanti di stasiun Purwokerto. Namun bedanya untuk kereta-kereta macam Argo Lawu, Manahan, Argo Dwi Pangga, Taksaka itu sudah bisa melaju di angka 120 km per jam. Keretanya juga udah reguler berjalan setiap hari. Nah, sedangkan kereta api Batavia ini statusnya kereta tambahan dengan kecepatan operasionalnya yang masih 100 km per jam saja. Padahal teman-teman tahu, lintas dari Cirebon menuju ke arah Purwokerto itu tuh enak banget dan bahkan bisa dipacu sampai dengan kecepatan tinggi 120 km per jam hingga ke stasiun Krupuk nanti. Biasanya kalau naik kereta dari arah Cirebon ke Krupuk itu ngebut-ngebut. Tapi kalau naik kereta Batavia rasanya kayak kereta santai gitu loh. Sekarang kita akan memasuki stasiun Krupuk ya teman-teman. Dan di Krupuk ini terdapat dua pertemuan jalur kereta api Batavia melaju dari arah jalur Cirebon. Dan jalur yang di sana merupakan jalur dari Tegal Slawi. Keduanya bertemu di stasiun Krupuk ya. Dan setelah melewati stasiun Krupuk, batas kecepatan kereta juga akan diturunkan. Yang semula bisa melaju 100 km per jam sampai dengan 120 km per jam. Dari Krupuk ini ke arah Bumi Ayu akan berjalan di angka 80 km per jam. Lalu nanti dari Bumi Ayu menuju ke Purwokerto
diturunkan kembali, batas kecepatannya hanya 50 km per jam sampai dengan 70 km per jam saja ya. Sekarang kita sudah melintas di stasiun Bumi Ayu ya teman-teman. Dan pemandangan dari Bumi Ayu menuju Purwokerto itu bagus banget. Bumi adalah tanah, Ayu adalah cantik dalam bahasa Jawa. Nah teman-teman bisa lihat baru lepas stasiun Bumi Ayu. Ini udah bagus banget pemandangannya. Waktu menunjukkan pukul 14:28. Kereta api Batavia yang saya naiki telah tiba di stasiun Purwokerto. Tadi berangkat dari stasiun Cirebon lambat 5 menit dan tiba di Purwokerto ini bisa dibilang awal 3 menit. Mantap ya. Pada perjalanan naik kereta api Batavia ini saya dapat di ekonomi 4 ya teman-teman, dengan kode armada K3-02449 JAKK. K3, kereta kelas ekonomi 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif 24 tahun pertama dinas di 2024 dan 49 adalah nomor absennya. JAKK, kepemilikan dari rangkaian ini Depo Jakarta Kota. TS itu merupakan tegangan dari pembangkit kerangkaian. BK berat kosong 41.000 kg dan MD mulai dinas di tanggal 7 bulan 10 2024. Di atas ini juga terdapat sebuah kode trainmark F menandakan bahwa sarana rangkaian ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 120 km per jam. Namun untuk kereta Batavia hanya berjalan di angka 100 saja. 48 adalah berat maksimal 48 ton dan 10 adalah tipe bugi atau roda K10. Atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa raya kereta api. Selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa pada tujuan berikutnya. Perjalanan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Batavia. Depot Senja. On track number 3, Batavia train. The final destination, Solopan Station, di departing train. Yang baru saja masuk di jalur nomor 1 itu adalah kereta api Kamandaka dari stasiun Cilacap tujuan stasiun Semarang Tawang ya teman-teman. Kamandaka sekarang bawa 4 kereta, 3 kereta kelas eksekutif tuh. Semarang, Tawang, Cilacap. Kita berangkat lagi ya. Berangkat tepat jam 14:36.
passengers, in a few moments, we realize that Kroya Station. Sekarang persiapan masuk di stasiun Kroya dan pertemuan jalur dari Cikampek, Bandung, Banjar, serta dari Cikampek, Cirebon, Purwokerto bertemunya di Kroya ya teman-teman. Itu tuh jalur yang paling ujung merupakan jalur dari arah Bandung. Sekarang pukul 14.57 kita tiba di stasiun Kroya. Itu ada kereta yang masuk kayaknya dari jalur Bandung. Kereta apaan ya? Stasiun Kroya merupakan stasiun terbesar di area Daop 5 ya teman-teman. Selain ada percabangan, di sini juga pemberhentian untuk banyak kereta api. Banyak kereta-kereta yang berhenti di stasiun ini yang berjalan langsung itu hanya Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, dan Taksaka Pagi saja. Sisanya ya berhenti di stasiun ini. Nah, untuk kereta api Purwojaya, ini tuh dia dari stasiun Cilacap menuju ke arah stasiun Gambir. Setibanya di stasiun Kroya akan putar haluan lokomotif. Yang semula lokonya di sana akan dibalik menuju ke arah sana, teman-teman. Pukul 15.36, kereta Batavia tiba di stasiun Kebumen. Berhenti normal ya teman-teman. Ini itu awal sekitaran 3 menit. Bakal berangkat lagi nanti 15.41. Waduh, tiba-tiba Taksaka siang lewat. Nah, untuk kereta Taksaka ini sekarang ada 3 frekuensi perjalanan dari arah Jogja ataupun dari arah Jakarta ya teman-teman. Jadi ada perjalanan pagi, siang, dan juga malam. Sekarang jam 16.00 tepat. Kita sudah tiba di stasiun Kutoarjo. Kita sudah tiba di penghujung Daop 5, stasiun Kutoarjo. Nah, untuk stasiun Kutoarjo juga sama seperti stasiun Kroya, melayani banyak pemberhentian kereta api. Sehingga kalau dari arah Kutoarjo mau ke Jakarta, lalu ke arah Surabaya ataupun Bandung, pilihannya beragam. Di stasiun Kutoarjo kita awal sekitar 4 menit teman-teman, dan akan tunggu waktu berangkat jam 16.09. Untuk stasiun Kutoarjo sore hari ini sepi ya, karena mungkin tidak ada keberangkatan dalam waktu dekat. Lalu di sini juga ada lagi pengisian
untuk toilet air ya diisi. Selain di atas, bisa juga diisi dari bawah tuh teman-teman. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti baik barang bawaan Anda. Untuk selamat tujuan, membuka pintu kereta. Sekarang waktu menunjukkan pukul 17.00. Kereta api Batavia yang saya naiki telah tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Seperti biasa ya, penumpang kereta Batavia mayoritas turun di stasiun Jogja ini teman-teman. Karena memang untuk kereta-kereta dari arah Jakarta menuju Solo seperti Argo Dwi Pangga, Manahan, Argo Lawu, penumpang lebih banyak yang naik turun di stasiun ini dibandingkan di stasiun tujuan akhir ataupun di stasiun Klaten ya. Stasiun Tugu Yogyakarta menjadi stasiun dengan volume penumpang terbanyak ya. Setiap harinya banyak sekali keberangkatan kereta dari arah Jogja menuju ke Surabaya, Bandung, ataupun ke Jakarta. Yang ada di jalur nomor 5 ini adalah rangkaian kereta api Senja Utama Jogja. Keberangkatan dari stasiun Tugu Yogyakarta tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Oke teman-teman, jadi sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17.29. Kereta api Batavia yang saya naiki baru saja tiba di stasiun Klaten. Nah, stasiun Klaten ini merupakan pemberhentian terakhir sebelum kereta Batavia tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Oleh karena itu saya mau share sedikit seputar perjalanan naik kereta api Batavia kali ini. Yang pertama, kereta api Batavia mulai dioperasikan oleh PT KAI sejak tanggal 6 Februari 2025. Dimulai perjalanan pagi hari dari stasiun Gambir tujuan stasiun Solo Balapan, lalu untuk perjalanan di malam hari dari stasiun Solo Balapan tujuan ke stasiun Gambir. Untuk kereta api Batavia ini adalah kereta dengan dua kelas layanan. Ada kereta kelas ekonomi New Generation dan juga kereta eksekutif New Generation. Untuk saya sekarang duduknya di kereta kelas ekonomi dengan harga tiket Rp350.000. Dan ada juga kereta kelas eksekutif dengan harga tiketnya Rp530.000. Apabila teman-teman naik kereta Batavia untuk perjalanan Jumat, Sabtu, dan juga Minggu, harga tiketnya lebih mahal sekitar Rp50.000. Jadi untuk harga tiket kereta bisa berbeda-beda tergantung hari keberangkatan. Walaupun yang saya perhatikan sekarang ini harga tiketnya flat ya. Jadi satu hari hanya ada satu subkelas saja. Nah, untuk perjalanan kereta Batavia, menurut saya pribadi jam keberangkatannya enak banget. Berangkat dari stasiun Gambir itu sekitaran jam 9.35 waktu Indonesia Barat. Tiba di kota Yogyakarta jam 5 sore dan tiba di kota Solo jam 6 sore. Jamnya pas banget sih, sangat bersahabat saya rasa bagi kebanyakan orang. Nah, teman-teman tahu sendiri kalau kereta ekonomi New Generation ini merupakan kereta ekonomi termewah yang dimiliki PT KAI saat ini. Seluruh pintunya sudah menggunakan pintu otomatis. Dari segi desain interior pun kelihatan bagus banget, seperti layaknya kereta cepat Jakarta-Bandung. Lalu untuk dari segi guncangan, kereta ekonomi New Generation ini udah pasti nyaman banget. Dari segi kekedapan suaranya juga juara, dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan AC-nya ini adem banget teman-teman, asli. Bahkan di waktu sekarang ini saya merasa agak sedikit dingin, berasa dingin di tangan. Nah, untuk kereta Batavia, pertanyaannya apakah worth it?
menemani perjalanan kalian dari arah Jakarta menuju Jogja ataupun dengan Solo. Menurut saya pribadi sih harga tiket di kereta kelas ekonomi masih sangat-sangat bersahabat. Tapi kekurangannya untuk kereta api Batavia masih berjalan di angka 100 km per jam, sehingga ada pilihan alternatif yang lebih cepat dengan rangkaian kereta yang sama dan juga dengan harga tiket yang tidak memiliki selisih secara signifikan seperti kereta api Fajar Utama Solo contohnya. Mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Batavia kali ini. Dan bagi kalian yang mau naik kereta Batavia, kereta ini tuh berjalan selama bulan Februari dimulai hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke lah, sesaat lagi akan tiba di stasiun Solo Balapan, jadi kita siap-siap dulu. Sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang-barang Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Pukul 17:58 kita tiba di stasiun Solo Balapan. Awal 2 menit ya. Kota Solo. Ini udah mau maghrib ya teman-teman. Dan jam ketibaan di Kota Solo menurut saya masih enak banget sih. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih selama 8 jam setengah dari kota Jakarta, sekarang saya sudah tiba di Kota Solo, stasiun Solo Balapan. Itu saja barusan perjalanan perdana naik kereta api Batavia, kereta baru lagi di GAPK 2025, tapi statusnya sebagai kereta tambahan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.